Summarize untuk multiple control brick. Data tersusun urut berdasar lebih dari satu jenis kriteria. Kriteria yang utama disebut bit major. Berikutnya disebut minor. Misalnya minor 1, 2, 3, dan seterusnya. Proses dilakukan terhadap bit major lebih dulu, baru kemudian diteruskan bit minor. Break dimaksudkan ganti, artinya kirinya berganti dengan kriteria data baru. Multiple control artinya dikendalikan lebih dari satu jenis kriteria. Jadi contoh program ini, di dalam kelas di dalam suatu sekolah terdapat 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Kelas ini yang dinamakan major. Kelas 1 terdiri dari 3, A, B, dan C. Nah, ini yang dinamakan minor. Jadi, ada kelas major, kelas itu adalah kelas 1, 2, 3, itu major. Dan di kelas 1 ada minornya, yaitu kelas 1A, 1B, 1C. Kelas 2 ada 2A, 2B, 2C. Kelas 3 ada 3A, 3B. Itu minornya. Anda diminta membuat rekap untuk menghitung jumlah siswa setiap kelas paralel. Yang kelas 1 itu yang paralel adalah A, 1A, 1B, 1C. Kelas 2 yang paralel adalah 2A, 2B, 2C. Kelas 3 yang paralel adalah 3A dan 3B. Rekod input tersusun dari nama siswa, kelas, dan bagian. Jadi A, B, C itu tadi adalah bagian. Rekod output tersusun dari nama, kelas, dan bagian juga. Pada akhir proses cetak total jumlah seluruhnya, jumlah total seluruhnya. Jadi ini ya bentuk outputnya, total bagian, dan kemudian subtotal kelas. Jadi selain ada subtotal bagian, ada lagi subtotal kelas. Untuk problem ini, tentukan nama variabel input, yaitu A string, B string, C string. Kemudian kita buat input data fiktif seperti ini. Kelas 1, ada yang kelas 1A, ada kelas B. Kelas 2, ada yang A, B, C. Kelas 3, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Ini tidak ada, ini mestinya B. Jadi ini input datanya, kemudian kita menentukan variabel untuk outputnya, A string, B string, C string, STB untuk subtotal bagian, STK untuk subtotal kelas, dan total untuk total seluruhnya. Ini outputnya. Jadi untuk kelas 1 ada subtotal bagian, kemudian total kelas. Kemudian kelas 2 juga begitu, subtotal bagian, dan kemudian subtotal kelas. Berikutnya untuk kelas 3 ada subtotal bagian dan juga ada subtotal kelas dan total seluruhnya. Kalau kita lihat di sini, ini flowchart-nya. Perbedaan dengan single control brick, kalau B string sama dengan BB string,
maka di sini dilanjutkan apakah J string sama dengan J string. Jadi kalau pertama itu ditanyakan kelasnya, kemudian di sini ditanyakan bagiannya. Ini bagian apa? Bagian A, B, C. Sedangkan di sini adalah subtotal untuk kelas. Nah, di sini setelah subtotal bagian, kembali baca lagi, baca data lagi. Tetapi kalau di sini break, artinya itu kelasnya berubah. Apakah B string sama dengan BB string? Tidak. Jadi berarti kelasnya berubah, maka di sini dicetak subtotal bagian dan subtotal kelas. Kemudian dari sini menuju simpan data lagi. Jadi flowchart untuk single control break dan multiple control break itu sudah baku ya seperti ini. Logika proses komputasi, pemeriksaan dilakukan 2 kali. Pertama, melakukan pemeriksaan terhadap feed major, yaitu kelas, yaitu BB string. Apakah BB string sama? Kalau iya, ditanyakan apakah bagiannya sama. Apakah B string sama dengan BB string? Kalau iya, masuk ke sini. Kalau tidak sama, langsung cetak subtotal bagian dan kemudian subtotal kelas. Kalau di sini, kalau tidak sama, hanya dicetak subtotal bagian saja. Nah, ini flowchartnya ya begini ini. Ini bisa dibaca-baca. Flowchartnya seperti ini. Selesai. Untuk mengerjakan soal ini, kita buka dulu soal nomor 12. Kemudian kita copy dan kita lakukan proses editing. Hasilnya seperti ini. Dan yang penting adalah ini. Jika SB-nya 0, maka SB-nya 1, dan kita proses simpan data ini. Simpan data, subtotal ditambah 1, ini. Kemudian cetak data, dan baca data lagi. Ini terjemahannya. Kemudian proses berikutnya adalah masuk ke sini. Di sini SB-nya 1. Dan kalau kelasnya tidak sama, langsung proses ini. Cetak subbagian, subtotal bagian dinolkan, subkelas, cetak subkelas, subkelas dinolkan, kemudian masuk ke sini. Nah, ini terjemahannya. Ini proses data berikutnya ini. Kita lihat 0, 80, 90, 100, 110. Jadi 80, 90, 100. Dari sini masuk ke 110. Dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi. Untuk data berikutnya. Jika SB-nya tetap 1,
tapi kelasnya sama di sini, hanya bagiannya tidak sama, maka prosesnya ini nomor 80, 160, kemudian 170, 180 masuk sini, dari 180 menuju 120 ini ya, menuju DC string sama dengan C string ini. Nah, ini proses data berikutnya yang ketiga adalah jika SW-nya 1, kelasnya sama dan bagiannya sama, maka jalurnya adalah 80, kemudian 160, kemudian masuk ke 130. Ini jalurnya. Ini terjemahannya. Dan pada akhir proses ini cetak subtotal bagian, subtotal kelas, dan total. Selesai.